Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan selamat siang Bapak dosen, Bapak Sarli. Eh, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu tugas dari mata kuliah manajemen pemasaran internasional. Sebelum kami mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan teman-teman kita dari kelompok 3. Nama-nama dari kelompok 3 yaitu saya sendiri, Pariko, dan teman kita Ibu Ratno Astri dan Bapak Nasri. Itulah nama-nama dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kami, yaitu mengenai uh, batik Trasmi. Di mana batik Trasmi ini adalah salah satu produk batik yang sudah terkenal dan terkemuka dari Cirebon, Jawa Barat, yang dikenal dengan motif dan kualitas yang memiliki khas, batik yang khas. Batik Trasmi ini berasal dari desa Trasmi, di mana batik ini memiliki sejarah panjang yang terkait dengan kebudayaan dan warisan lokal. Produk batik Trasmi ini mencakup berbagai macam kain batik, yaitu baik pakaian jadi dan aksesoris yang berbahan batik. Kain batik Trasmi ini terkenal dengan motif-motif tradisional seperti megamendung yang menjadi ciri khas batik Cirebon. Batik Trasmi ini memiliki komponen dalam memasarkan ataupun di produk batik Trasmi ini ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu proposisi nilai, di mana proposisi nilai ini batik Trasmi menawarkan beberapa produk batik yang berkualitas tinggi dengan motif tradisional yang menekankan kekayaan budaya batik Cirebon. Yang kedua, batik Trasmi ini memiliki komponen yaitu saluran dan hubungan dengan pelanggan. Yang pertama yaitu batik produk Trasmi ini dijual melalui toko fisik di Cirebon dan kota besar lainnya, platform online internasional, serta menawarkan layanan personalisasi seperti desain custom dan konsultasi pribadi. Yang ketiga yaitu sumber daya utama dan sumber pendapatan, di mana pengrajin batik Trasmi ini yaitu memiliki pengrajin-pengrajin yang terampil yang memastikan kualitas dan keaslian produk tersebut, serta penjualan produk langsung, pesanan custom, dan kemitraan dengan desainer serta merek untuk koleksi eksklusif. Batik Trasmi ini memiliki langkah-langkah ekspansi ke pasar internasional. Yang pertama yaitu penelitian pasar dan analisa kebutuhan, di mana batik Trasmi ini memulai dengan mengidentifikasi negara-negara yang memiliki minat tinggi terhadap produk kebudayaan dan tekstil internasional. Kemudian, batik Trasmi ini memahami langkah kompetitif di pasar tujuan dengan mempelajari pesaing dan strategi mereka. Yang kedua yaitu partisipasi dalam pameran dan expo internasional, di mana batik Trasmi ini aktif berpartisipasi dalam pameran dagang internasional seperti Inacraft, Trade Expo Indonesia, dan pameran fashion di luar negeri yang mengikuti program-program pemerintah yang mendukung expo dan promosi produk UMKM ke pasar global. Yang ketiga, langkah yang diambil oleh batik Trasmi ini yaitu penggunaan platform digital dan e-commerce, yaitu memanfaatkan platform seperti Alibaba, Amazon, dan Etsy untuk menjangkau pasar internasional secara langsung. Kemudian mengembangkan situs web multi bahasa dan kampanye media sosial yang ditargetkan untuk audiens internasional.
Langkah yang keempat yang diambil oleh Batik Trasmi ini yaitu kemitraan dan distribusi lokal, yaitu Warun menjalin kemitraan dengan distributor lokal di negara-negara tujuan untuk membantu penanggalan logistik, pemasaran, dan penjualan produk, dan juga bekerja sama dengan toko-toko retail dan butik fashion di luar negeri untuk mendapatkan mendistribusikan produk-produk Batik Trasmi tersebut. Adapun strategi yang diambil oleh Batik Trasmi ini yaitu kenapa Batik Trasmi tersebut masih bisa bertahan di pasar internasional, yaitu Batik Trasmi memiliki strategi tersendiri kenapa mereka bisa bertahan di pasar internasional, yaitu yang pertama adanya inovasi produk, di mana inovasi produk ini yaitu menggabungkan motif tradisional dengan tren fashion modern untuk menarik pelanggan internasional, dan juga menawarkan berbagai produk seperti pakaian siap pakai, aksesoris, dan barang-barang dekorasi rumah. Yang kedua yaitu kualitas dan sertifikasi, di mana Batik Trasmi ini bisa bertahan yaitu dengan strategi menjaga kualitas dan sertifikasi, yaitu menjaga standar kualitas yang tinggi dengan proses produksi yang teliti dan pengendalian kualitas yang ketat, mendapatkan sertifikasi produk ramah lingkungan dan perdagangan adil untuk meningkatkan kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Lestari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai langkah-langkah ekspansi ke pasar internasional. Yang pertama, ada penelitian pasar dan analisis kebutuhan. Batik Trasmi memulai dengan mengidentifikasi negara-negara yang memiliki tingkat minat tinggi terhadap produk budaya dan tekstil tradisional. Kemudian memahami lanskap kompetitif di pasar tujuan dengan mempelajari pesaing dan strategi mereka. Untuk yang kedua, ada partisipasi dalam pameran dan expo internasional. Aktif berpartisipasi dalam pameran dagang internasional seperti Inacraft, Trade Expo Indonesia, dan pameran fashion di luar negeri. Mengikuti program pemerintah yang mendukung ekspor dan promosi produk UMKM ke pasar global. Untuk yang ketiga, ada penggunaan platform digital dan e-commerce. Memanfaatkan platform seperti Alibaba, Amazon, dan Etsy untuk menjangkau pasar internasional secara langsung. Kemudian, mereka mengembangkan situs website multibahasa dan kampanye media sosial yang ditargetkan untuk audiens internasional. Untuk yang terakhir, ada kemitraan dan distribusi lokal. Untuk dalam hal ini, Batik Trasmi menjalin kemitraan dengan distributor lokal di negara-negara tujuan untuk membantu penanganan logistik, pemasaran, dan penjualan produk, serta bekerja sama dengan toko-toko retail dan butik fashion di luar negeri untuk mendistribusikan produk dari Batik Trasmi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Dr. Sarli Rahman, STMM. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu dari kelompok 3 namanya Retno Astari Astuti, Warikoh, dan Nasri Rahman. Strategi bertahan di pasar internasional. Inovasi produk. Menggabungkan motif tradisional dengan tren fashion modern untuk menarik pelanggan internasional dan juga menawarkan berbagai produk seperti pakaian siap pakai, aksesori, dan barang dekorasi rumah. Kualitas dan sertifikasi. Menjaga standar kualitas tinggi dengan memproses produksi yang teliti dan mengendalikan kualitas yang ketat. Mendapatkan sertifikasi produk rumah, lingkungan, dan perdagangan adil untuk meningkatkan kepercayaan konsumen di pasar internasional. Branding dan promosi. Mempromosikan cerita di balik produk, termasuk sejarah dan warisan budaya batik Cirebon untuk menarik minat dan loyalitas pelanggan
melakukan kampanye pemasaran melalui media sosial. Influencer internasional untuk publikasi fashion untuk meningkatkan visibilitas merek. Layanan pelanggan dan adopsi teknologi. Memberikan layanan pelanggan yang cepat dan responsif untuk menangani pertanyaan, keluhan, dan masalah pengiriman. Menawarkan kebijakan, mengembalikan dan pertukaran yang jelas dan mudah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.